Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Joni Pradana. Saya dari Fakultas Teknik Ilmu dan Kelautan dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang power elektronik yang pertama ada sistem konferensi energi listrik. Energi listrik dihasilkan oleh turbin angin memerlukan sebuah sistem konferensi agar dapat dimanfaatkan pada berbagai aplikasi. Sistem konferensi energi angin atau SKY atau Wind Energy System Base secara umum terdiri dari komponen pisau atau generator listrik, konverter elektrik daya, dan sistem kontrol. Ini gambar dari diagram bloknya seperti ini. Generator angin. Generator turbin angin dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu generator induksi dan generator sinkron. Keuntungan dari generator sinkron dapat dibandingkan generasi diskusi adalah dapat diaplikasikan untuk kapasitas daya yang besar. Peraturan tegangan generator yang lebih mudah dengan mengatur tegangan eksitasi dan tidak diperlukannya kompensasi dan daya reaktif. Pengguna generator sinkron 3 fasa lebih digunakan untuk menghasilkan kapasitas daya yang lebih besar dibandingkan dengan generator sinkron atau 1 fasa. Frekuensi AC to DC. Pada listrik DC arusnya searah dan biasanya nilainya tidak berubah-ubah. Bisa dibilang frekuensi 0, sementara pada listrik AC arus bolak-balik kecepatan arus bolak-balik. Kecepatan bolak-balik itu bergantung pada frekuensi. Untuk listrik AC di Indonesia biasanya menggunakan frekuensi 50 Hz. Switching cell commutated. Produksi yang digunakan pada inverter shift commutated cenderung menginduksi operasi yang berdiri sendiri setelah kegagalan daya. Tetapi karena tidak diinginkan untuk inverter selama konferensi sistem yang terhubung ke jaringan pada untuk alasan keamanan. Tindakan pencegahan yang tepat perlu diambil dalam hal ini. Untuk efisiensi tinggi, saklar komutator yang digunakan untuk berhubung sepenuhnya atau terputus sepenuhnya. Selain itu, pulsa tepi sangat curah harus digunakan inverter yang menghasilkan frekuensi tinggi, yang terutama terlihat pada inverter komunitas sendiri, yang mencapai banyak switch per periode. Tanpa penyaringan yang memandai pada kedua sisi DC dan AC, inverter tersebut menyebabkan gangguan frekuensi tinggi yang sangat nyata pada saluran yang terhubung dan pada gilirannya dapat mengganggu penerimaan radio dan pengoperasiannya peralatan elektronika lain. Konverter yang diusulkan beroperasi dalam mode kondisi terputus atau DCM. Dalam kontak konferensi mode, saklar ini mengacu pada arus riak dalam elemen penyimpanan.
apakah mencapai 0 selama setiap sirkuit melaksanakan pensaklaran, sebuah konverter akan memasuki operasi terputus-putus pada beberapa pembebanan rendah. Anda dapat mendesainnya menjadi terputus-putus pada beban normal. Loop control lebih mudah distabilkan dan berpotensi menghasilkan lebih sedikit EMI. Kon adalah bahwa tegangan harus relatif pada komponen switching lebih tinggi. Trafo fasa tunggal. Trafo fasa tunggal hanya memiliki satu bililitan pada inti dan hanya dapat mengubah daya satu fasa ke output sekunder di gardu besar. Dan pembangkit listrik 3 transformator fase tunggal juga dibangunkan menjadi satu transformator 3 fasa yang disebut transformator 3 fasa gabungan. Transformator fase tunggal umumnya digunakan di tempat-tempat di mana daya fase tunggal diperlukan untuk penggunaan sipil, seperti peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Kapasitas relatif lebih kecil. Terima kasih, itu saja yang bisa saya presentasikan untuk